Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, segenap tokoh masyarakat, Ta'mir Masjid Nurus Sa'adah, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Yang saya muliakan, saya ta'zimi Bapak Ibu jemaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita dimudahkan untuk melangkah menuju rumahnya Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka salat subuh dengan berjamaah. Kemudian Allah juga berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita untuk meneruskan hadir dalam majlis ilmu agama. Ini merupakan karunia yang begitu besar, karena yang hadir dalam majlis ilmu agama ini adalah tanda orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan gerakkan hati hamba itu untuk mau memahami ilmu agamanya. Ketika seorang hamba digerakkan hatinya untuk tafaqquh fid din, memahami ilmu agama, belajar agama, tanda hamba itu akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ta'lim kita, i'tikaf kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengikuti langkah jejak beliau dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, izin menyampaikan pada pekan yang bulan yang lalu ya, kita sudah membahas sekelumit hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih ya. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, ini karena waktunya hanya sebulan sekali, saya lebih ingin sebenarnya kajian kitab. Tapi kalau kajian kitab kayaknya nggak selesai. Jadi kita ambil poin-poin aja, poin-poin. Para guru yang saya muliakan, terkait ilmu fikih sudah kita bahas kemarin ya, dari mana pengambilannya ya, siapa yang pertama kali menulis ya, bahwa ilmu fikih ini adalah intisari dari Alkitab, Kitabullah, kemudian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma', bisa ijma' para sahabat, ijma' para ulama. Yang keempat adalah qiyas. Ini 4 hal yang disepakati oleh 4 mazhab. Ada banyak
dalil yang lain seperti maslahah mursalah, seperti syar'u man qablana, al-istiqra, itu dalil yang enggak disepakati oleh semua mazhab. Tapi kalau 4 ini, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, itu disepakati oleh 4 mazhab. Sudah kita berikan contohnya masing-masing ya, apa itu ijma'. Ijma' ada ijma' yang hakiki, ada ijma' yang sukuti dan lain sebagainya. Walau ada ulama yang mengingkari ijma', termasuk Imam Ibnu Hazm. Tahu, pernah dengar? Imam Ibnu Hazm itu ulama, beliau mazhabnya Zahiri. Jadi ada mazhab, 4 mazhab, ada mazhab Zahiri. Jadi suka mengambil zahirnya hadis. Mazhabnya Zahiri dulu, karena dulu sebenarnya mazhab itu sangat banyak sekali. Bahkan ada namanya Imam Dawud Al-Zahiri, itu juga beliau punya mazhab Al-Zahiri. Tapi kemudian tidak ada penerusnya. Nah, kalau 4 mazhab ini, yang Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini penerusnya banyak. Ya, mulai Imam Syafi'i, misalnya mazhab Syafi'i ya sampai ke Indonesia ini kan, itu beliau punya murid itu sampai sekarang masih ada silsilahnya. Ya, beliau hidup di abad kedua ya, karena lahirnya 150 Hijriah, wafatnya 104 Hijriah. Itu beliau mengarang kitab Al-Imla, kemudian Al-Um, kemudian diringkas oleh muridnya Al-Muzani Al-Buwaiti menjadi Mukhtasar Muzani Buwaiti, kemudian disyarahi oleh muridnya Imam Haraman Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali, kemudian Imam setelah Al-Ghazali An-Nawawi, kemudian setelah itu Ar-Rafi'i dulu, An-Nawawi, Syekhul Islam Zahir Al-Ansari, dan terus sampai sekarang. Artinya punya murid yang berkesinambungan sampai sekarang. Nah, kalau mazhab Zahiri itu tidak ada. Ini Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau mengatakan ijma' itu enggak ada ijma' itu. Loh, kok bisa enggak ada? Kata beliau, lah sahabat Nabi itu kan banyak. Sahabat Nabi itu kan banyak. Yang masuk Islam itu kan enggak hanya manusia. Dalam Al-Quran itu kan ada jin pun juga masuk Islam kan begitu ya. Gimana? Surah jin itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ini jin masuk Islam dan sahabat Nabi juga gitu. Lah gimana sepakatan antara sahabat Nabi yang manusia dengan sahabat Nabi yang jin? Ini enggak ketemu. Jadi enggak mungkin ada sepakat gitu. Ini kata Ibnu Hazm. Tapi ulama ya enggak, yang dikehendaki ya manusia, bukan jin juga masuk. Baik. Kemudian kita akan membahas mengenai lingkupnya ilmu fikih. Kemudian langsung masuk pembahasan pada bab poin-poin bab thaharah. Ilmu fikih ini kan pembahasannya mengenai al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih, kalau kata fikih ini kan kita bahas ya, bahwasanya secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Ya, Allahumma faqihhu fid din, doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, faqihhu artinya fahimhu. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas terhadap ilmu agama. Allahumma faqihhu fid din ay fahimhu. Jadi kata fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Kemudian dalam istilah syariat, apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya praktek. Nah, dari definisi ini nih kita akan tahu lingkup ilmu fikih itu di mana. Jadi praktek mulai dari ubudiyah, ibadah, thaharah, kemudian sholat, kemudian puasa, ada haji, zakat, haji, ya. Kemudian muamalah, mulai jual beli, ada salam akad pesan, ada riba, ada gadai dan lain sebagainya, wasiat sampai akhir. Nah, kemudian nanti ada bab munakahat, pernikahan, nikah, tolak, rujuk, ya, nafkah, nafkah, bahkan kalau ada yang poligami, gilir, ya, itu semua bab munakahat. Kemudian nanti lingkupnya fikih bab jinayat, tindak pidana. Ya, nanti bagi kalau orang melukai orang lain, membunuh, memotong tangan, itu nanti ada tindak pidananya. Ada bab qadha, kehakiman, sampai terakhir ayat quraqabah, tentang perbudakan. Zaman dulu masih ada. Nah, itu lingkup ilmu fikih. Jadi enggak membahas mengenai
mengenai tauhid, tidak membahas mengenai hati, itu nanti ilmu-ilmu yang lain. Fikih itu tentang praktek. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil sumber-sumber hukumnya dengan terperinci. Kemudian hukum al-ilmu bil ahkam, mengetahui hukum syariat. Nah, hukum itu ada dua. Ada hukum yang sifatnya taklifiyah dan ada hukum yang sifatnya wad'iyah. Apa itu bedanya? Taklifiyah itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang mukallaf. Kalau perintahnya itu harus dikerjakan namanya wajib. Kalau perintahnya itu tidak harus dikerjakan namanya sunnah. Atau larangan yang harus ditinggalkan namanya haram. Kalau nggak harus ditinggalkan namanya makruh. Atau boleh milih untuk mengerjakan atau tidak namanya mubah. Ini namanya hukum taklifi. Ada hukum wad'i. Hal ini hukumnya sah, tidak sah, batal, fasid. Ini hukum wad'i. Nah, mengapa kok ada pembedaan hukum wad'i, hukum taklifi? Begini. Kadang-kadang ada hukum itu haram mungkin, taklifinya halal, tapi belum tentu tidak sah. Kadang-kadang yang haram itu sah. Contoh begini, ada orang nyuri baju, kemudian baju itu dia pakai untuk sholat. Ya. Pertanyaannya, sholatnya sah apa tidak? Sah apa enggak? Sah. Ya kan? Kenapa? Karena hukum taklifinya haram. Tapi ketika hukum taklifi, larangan itu tidak berkaitan pada rukun dan syaratnya sholat, maka tetap hukumnya sah. Haram mencurinya. Yang penting sholatnya itu rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, maka hukumnya sah. Contoh dalam Al-Quran ada larangan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Larangan untuk berjual beli dagang di hari Jumat ketika khutbah. Jadi khotib sedang khutbah, di luar malah bakulan, ya, jualan gitu kan. Pertanyaannya, ini kan jual belinya haram, dilarang. Tapi sah nggak jual belinya? Sah. Ya kan? Sah. Kenapa? Larangannya itu kan tidak berkaitan pada jual belinya. Jual belinya ada rukunnya, penjual, pembeli, ada uangnya, ada barangnya, sah. Ketika dia tidak mendengarkan khutbah Jumat karena jual beli, itu haram hukumnya. Tapi jual belinya sah. Lain halnya kalau itu nanti larangan itu berkaitan dengan rukun dan syaratnya suatu perkara. Misalnya ada imam sholat, Allahu Akbar. Tengah sholat kentut, mau keluar malu gitu kan, karena jamaahnya besar gitu kan, banyak kan, keluar susah gitu kan. Pertanyaannya, ini haram apa tidak dia teruskan? Dia sudah tahu ini batal ini, tapi dia teruskan sholatnya karena malu. Ini haram apa enggak? Haram, ya, dosa besar bahkan, dosa besar, haram. Oh, dia sudah tahu itu batal kok malah dikerjakan. Kemudian sah apa enggak sholatnya? Tidak sah, jelas kan. Nah, ini jadi kadang-kadang hukum taklifi haram, hukum wad'inya tidak sah. Kadang-kadang hukum taklifinya haram, hukum wad'inya tetap sah. Ini ada pembahasan sendiri. Sehingga ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Yang mengatakan sah, tidak sah, ini fasid, ini haram, ini fasid, ini batil, ini sah, itu adalah hukum wad'i. Kalau hukum taklifi itu yang membahas tadi, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini hukum taklifi. Baik, para guru yang saya muliakan, sebelum kita membahas mengenai ini, kita akan masuk bab thaharah ya. Tadi kan fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Nah, pertanyaannya, siapa itu orang mukallaf yang terkena hukum syariat? Ya, dalam fikih itu dua.
Hukum orang mukallaf itu dua. Pertama dia akil, berakal. Yang kedua dia balik, kan begitu. Akil dan balik. Kalau orang gila ya jadi nggak wajib dia sholat dan lain sebagainya. Atau dia masih belum balik. Makanya kita akan bahas dulu mengenai asbabul bulugh ya. Karena kita akan tahu siapa yang terkena hukum taklif setelah kita tahu. Jadi kita sudah balik ke belum? Ini insya Allah balik semua. Tapi kita punya anak misalnya, apa tanda balik dalam fikih itu apa? Baik, para guru yang saya muliakan, balik dalam fikih itu ada alamatul bulugh, tanda balik seseorang. Ada yang orang itu balik, dikatakan balik dengan usia, dan ada orang yang dikatakan balik bukan dengan usia. Yang dengan usia tamamu khamsa asyrata sanatan. Ketika ada seorang dia usianya sudah sempurna 15 tahun, maka jelas dia sudah dihukumi balik. Baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Jadi 15 tahun Qamariyah ya, tahun bulan, bukan tahun Masehi, tahun bulan, tahun Hijriyah. Mulai kapan dihitung 15 tahun? Sejak dia lahir. Jadi keluarnya bayi itu dihitung, kalau 15 tahun sudah dihitung balik. Yang kedua ada balik itu dengan ihtilam, mimpi keluar mani. Bisa mimpi al-imna. Jadi kalau ada orang keluar mani, baik dengan jalan yang biasa atau yang tidak biasa. Misalnya naudzubillah kecelakaan keluar mani dari dubur misalnya begitu. Tetap dia jadi dihukumi balik seandainya begitu. Kemudian yang ketiga, ini untuk laki-laki perempuan. Kalau untuk perempuan ada tambahannya ada yaitu haid, kemudian hamil, ya, termasuk nifas, itu juga tanda balik. Baik. Nah, ketika seorang anak kecil sudah dihitung balik, maka dia wajib mengerjakan segala perintah-perintah syariat. Walaupun ini sebelum balik, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tua atau walinya anak-anak itu mengajari mereka untuk sholat. Rasulullah bersabda, "Muru sibyanakum bis shalah wa huwa ibnu sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Artinya ketika anak itu sudah mumayyiz, maka anak itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan kata para ulama, perintah Nabi untuk mengajari sholat juga perintah untuk mengajari semua yang berkaitan dengan sholat. Bersucinya, bab najisnya, bab wudhunya, dan seterusnya itu diajarkan ketika anak berusia 7 tahun. Kapan itu mumayyiz? Mumayyiz itu memang biasanya 7 tahun, tapi juga ada banyak definisi. Ada yang mengatakan mumayyiz itu yang penting sudah ngerti, sudah tahu, diajak ngobrol nyambung itu mumayyiz. Ada yang mengatakan mumayyiz itu yang penting sudah mandiri, ya, sudah makan sendiri, minum sendiri, itu namanya mumayyiz. Banyak definisi ulama, tapi intinya kalau sudah 7 tahun ya biasanya sudah mumayyiz. Kemudian perintah untuk sholat tadi ketika sudah mumayyiz. Berikutnya Ustaz, nah, tapi kalau anak itu disuruh untuk sholat, manfaatnya apa? Kan dia kan belum ada kewajiban. Apakah berpahala dia itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa dan lain sebagainya? Nah, ini kata para ulama, ya dapat pahala. Nah itu ada hadis Nabi riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Tulisan pena amalan itu diangkat dari 3 orang. Pertama, anin naim hatta yastayqir. Orang tidur sampai dia bangun. Wa anis shabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia ihtilam, mimpi keluar mani. Wa anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia sadar. Berarti diangkat, enggak ditulis. Jadi kata para ulama, tulisan amal itu ada 3.
ada tulisan pahala, ada tulisan dosa, ada tulisan tanggungan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah, kata para ulama, ini tulisan dosa. Jadi kalau ada anak kecil mungkin dia belum balik, belum sholat, ya belum ditulis dosa. Tapi kalau dia mengerjakan sholat, dia berpuasa, tetap ditulis pahala. Atau mungkin ada anak kecil, dia bawa parang begitu, ada kaca punya tangga dipecahin, tiar gitu. Apakah ini dia wajib ganti? Orang tuanya itu wajib ganti. Ini namanya tulisan tanggungan. Ini enggak diangkat. Tapi yang diangkat hanya tulisan dosa. Nah, tulisan pahala, tulisan tanggungan tetap akan ditulis. Pertanyaan lagi. Lalu ketika anak itu masih kecil, itu yang wajib mendidik siapa? Ibunya atau bapaknya? Kata para ulama, yang wajib mendidik itu adalah dua-duanya fardu kifayah. Kalau bapaknya sudah mendidik, ya ibunya gugur. Kalau ibunya mendidik, maka bapaknya gugur. Nanti antara dua itu ada kewajiban. Makanya kata ulama di sini, yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabili fardil kifayah. Jadi fardu kifayah bagi ibunya atau ayahnya untuk mendidik anak-anak mereka. Masalah thaharah, masalah sholat, dan semua syariat Islam itu wajib diajarkan kepada mereka. Dari mana biayanya? Misalnya orang tuanya mohon maaf tidak mampu untuk mengajar, semuanya sibuk kerja. Nah, ini anaknya mau diajari siapa ini? Carikan guru yang ahli. Nah, guru ini kan perlu biaya. Siapa yang biayai guru ini? Masukkan ke sekolah yang bagus, ya kan? Nah, ini kata ulama, yang membiayai untuk belajarnya anak itu adalah fi amwalihim. Pertama begini, kalau anak punya harta, maka pembiayaan pembelajaran itu dari hartanya anak itu sendiri. Masa anak kecil sudah punya harta? Ya bisa jadi itu mungkin orang tuanya wafat ketika dia masih kecil, kemudian dia dapat warisan banyak, kan begitu. Atau dulu ada cerita Ponari itu nemu batu gitu kan. Dia masih kecil tapi dia kaya gitu kan. Nah, artinya kalau dia punya harta, anak itu punya harta, entah warisan atau dapat hibah, maka dari harta mereka. Kalau tidak ada, maka biaya pendidikan diambil dari harta orang tuanya. Ustaz, orang tuanya miskin, bagaimana? Nah, bapaknya nggak punya harta, ibunya punya nggak? Nggak punya juga. Maka di sini baitul mal. Baitul mal nggak ada, maka ini orang-orang kaya dari kaum muslimin juga bertanggung jawab kepada tetangga-tangganya itu. Makanya kalau kita punya harta yang kaya-kaya, lihat ada tangga, kok anak itu kok miskin, mau belajar nggak punya uang, itu berkewajiban. Jadi orang-orang kaya, kata beliau, fa'illam yakum fa'alal aghniya'il muslimin, orang kaya kaum muslimin juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Baik para guru yang saya muliakan, itu beberapa tanda balik. Makanya balik itu nggak mesti dengan usia. Ustaz, dia masih usia 10 tahun. 10 tahun itu bisa mungkin balik. Makanya Rasulullah itu menyuruh kalau ada anak usia 10 tahun belum sholat, disuruh memukul, kan begitu. Dengan pukulan yang tidak membahayakan, mendidik. Kenapa? Karena 10 tahun itu mungkin sudah balik. Sudah mimpi keluar mani atau yang lain sebagainya. Makanya dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Para guru yang saya muliakan, itu tadi tanda balik. Kalau orang sudah balik, maka dia berkewajiban untuk mengerjakan segala perintah syariat. Apa yang harus dikerjakan? Pertama adalah bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu thaharah, bersuci. Ini thaharah ini adalah bab yang pertama dalam kitab-kitab fikih. Kata at-thaharah dalam segi bahasa artinya an-nadhafah atau bersih. Ya, dalam istilah syariat, apa itu at-thaharah? Dalam istilah fikih, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Kalau istilah bahasa kan itu jelas ya, bersih. Baik bersih dari kotoran hati, bersih dari kotoran biasa, itu namanya thaharah. Jadi kalau ada wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, cuci, itu namanya thaharah secara bahasa.
Dalam istilah syariat, dalam istilah fikih, apa itu toharah? Toharah adalah mengerjakan perkara yang dengan perkara itu seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat. Walau min ba'dil wujuh, ya. Walau min artinya seseorang dibolehkan untuk mengerjakan sholat, walaupun mungkin dalam kondisi walau min ba'dil wujuh, dalam kondisi yang tidak normal. Contoh tayamum itu kan nggak normal, nggak ada air. Au thawabun mujarrad, atau ada orang itu bersuci toharah bukan untuk supaya boleh sholat, tapi murni hanya untuk pengen dapat pahala. Contoh, saya misalnya masih punya wudhu. Kemudian saya mau sholat. Jadi kan saya nggak perlu wudhu lagi. Tapi kemudian saya berwudhu. Tujuannya apa? Memperbaharui wudhu. Ini hukumnya sunnah. Jadi wudhu saya itu tidak untuk supaya dibolehkan sholat, tapi hanya untuk mendapatkan pahala. Contoh, orang membasuh basuhan wudhu itu kan yang wajib sekali. Dia basuh muka sekalian sudah sah. Tapi dia basuh basuhan kedua, basuhan ketiga. Ini sunnah hukumnya. Tujuannya apa itu? Untuk mendapatkan pahala. Maka definisi toharah apa tadi? Jadi mengerjakan perkara yang dengannya orang itu dibolehkan untuk mengerjakan sholat, walau dalam kondisi yang tertentu atau untuk mendapatkan pahala. Baik, nah, dalam fikih Syafi'i, toharah itu ada wasail dan ada maqasid, ada alat atau perantara dan ada tujuan. Wasail toharah dalam mazhab Syafi'i ini ada empat. Pertama, yang bisa dipakai untuk bersuci ada empat. Pertama, air. Yang kedua, setelah air, yang kedua adalah turab, debu. Yang ketiga, ad-dabik, alat untuk menyamak. Yang keempat, batu untuk istinja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi ada tambahan lagi. Contohnya matahari itu bisa untuk bersuci. Matahari jadi ada najis ya. Ini kadang-kadang kalau ibu-ibu kan susah ya, anak yang ngompol kalau kasurnya disiram air jebol kayak gitu ya. Makanya ada mazhab Hanafi itu boleh dengan dikasih angin kemudian dikena sinar matahari. Dengan dalil itu seorang wanita dengan pakaiannya kan menjulur ke tanah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti itu kalau kena najis gimana? Sabda Nabi, nanti yang akan membersihkan yang debu yang setelahnya itu. Jadi akan bersih sendiri dengan air dan debu. Dalam mazhab Syafi'i wajib dengan air. Makanya ada kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid, kemudian kencing di pojok masjid. Sama sahabat-sahabat yang lain sudah mau dimarahin sama Nabi, biarkan, jangan dimarahin. Nanti kalau dimarahin malah kencingnya kemana-mana. Biarkan dia selesaikan kencing dulu. Setelah itu dipanggil sama Nabi, ini masjid nggak boleh dipakai untuk kencing. Karena zaman dulu masjid itu kan bukan kayak gini, bukan keramik. Zaman dulu masjid itu kan masih tanah kerikil, sehingga dianggapnya ya boleh dibuat buat kencing, boleh buat apa orang-orang Badui. Sehingga ketika dia kencing sama Nabi dibiarkan. Setelah itu Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengambil satu ember air, terus disiramkan di situ. Nah, berarti kan bersuci wajib dengan air. Nah, air yang bagaimana yang boleh untuk bersuci? Pertanyaannya begini, apakah sembarang air kopi, air teh, air susu? Tidak ya. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau dalam istilah fikih namanya air mutlak, air yang dia itu masih murni, masih namanya nama air. Ditaruh di sumur namanya air sumur, ditaruh di mana? Di ember, air ember. Nggak ada nama khusus.
Tapi kalau air susu, ya dia namanya khusus air susu kan begitu. Jadi semua yang turun dari langit, air hujan yang bersumber dari bumi itu bisa untuk bersuci. Itu namanya air thahir mutahhir. Nanti ada, kalau dalam fikih ada 4 macam air. Ada air thahir mutahhir, namanya tahur, suci mensucikan. Ada air yang thahir, dia suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Air suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Ya betul. Air yang sedikit terus ini bisa nggak bersuci sedikit? Untuk bisa nggak? Bisa ya. Apa? Ya kalau wudhunya kan penting mengalir, bisa ini buat wudhu. Jamaah umroh itu ada bekali yang penting bawa air karena kan kadang jauh ya mau wudhunya. Air sedikit bisa. Air yang suci dan tidak mensucikan apa? Nah, yang pertama air yang berubah sifatnya karena benda suci. Contohnya apa? Bisa air gula, air kopi, kan dia berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya karena benda yang suci. Ini dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Atau air tadi, air kelapa tadi itu. Ya. Atau yang ketiga, ini walaupun ulama beda pendapat, air mustakmal, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Contoh, saya ambil air wudhu, basuhan pertama tak ambil lagi, tak tadai, saya tadai, saya tampung lagi untuk tangan, boleh apa enggak? Nah, ini namanya air suci tapi tidak mensucikan. Ini ada kisah. Saya pernah, ya Allah bisa apa ini, saya benar apa tidak, tapi ini di kitab fikih ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang kalau berwudu itu semua dosanya kan Allah ampuni, rontok bersama dengan air wudunya. Kata ulama dosa apa? Nah, itu dalam mazhab Hanafi itu air mustakmal itu ada 2 pendapat. Satunya hukumnya najis, yang satu hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Itu dalam sebuah riwayat. Pernah Imam Abu Hanifah itu Allah buka kasak gitu. Jadi dia melihat orang wudhu itu bisa kelihatan ini yang rontok dosa apa ini? Ini dosa bohong, dosa apa? Kelihatan. Sehingga beliau berfatwa itu najis. Beliau ya Allah tutup ini, jangan sampai engkau melihatkan ini betul nggak benar. Pokoknya lo bisa melihatnya nggak benar kan kita disuruh untuk husnudon, baik sangka. Kok malah melihat yang begitu-begitu. Belum tak ditutup, akhirnya beliau berfatwa air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan, sama kayak mazhab Syafi'i. Jadi air sedikit tapi sudah bekas untuk bersuci. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga nggak masalah. Itu bukan basuhan untuk menghilangkan hadas. Kalau basuhan pertama kan untuk menghilangkan hadas. Itu yang kalau diambil lagi nggak boleh untuk bersuci. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan sunnah, basuhan ketiga itu nggak masalah. Tapi juga jangan dibuat was-was, jangan. Ada sebagian teman itu dia wudhu, ambil air, kemudian ada yang netes, dia buang airnya. Loh kenapa? Kan mustakmal Ustaz, saya udah wudhu, dia ambil air, yang tadi habis dia pakai wudhu itu netes di tangannya. Dianggap itu ya berarti yang di bawah itu juga mustakmal juga. Sehingga dia buang, nggak boleh, ini malah mubazir. Nah, air mustakmal itu tidak bisa memustakmalkan yang lain. Jadi di kitab Majmu' Imam Nawawi itu mengatakan begini. Kalau kecuali begini, ada air mustakmal 1 gelas. Kemudian ada air yang suci setengah gelas. Nah, kalau lebih banyak mustakmalnya itu bisa memustakmalkan. Tapi kalau lebih banyak yang sucinya itu nggak masalah atau sama. Jadi segelas air mustakmal ditambah segelas air suci biasa digabungkan suci. Nah kalau saya ngambil air ini yang netes kan lebih sedikit dibanding yang di tangan, itu lebih mudah.
Walau ada juga ya ulama yang coba dikira-kirakan itu air mustakmalnya itu kalau dia seperti tinta bisa merubah nggak air yang lain? Ada yang begitu, tapi yang paling mudah begini, ini di kitab Majmu'. Jadi air mustakmal itu kalau tidak melebihi yang suci, maka dia kalau ketemu yang suci tetap menjadi suci lagi, tidak memustakmalkan yang lain. Nah, kemudian itu yang kedua, air yang tadi yang pertama suci mensucikan, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga ada air suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu apa? Air musyammas, air yang dipanaskan diterik matahari, ya kan? Itu biasanya kalau di Arab itu. Saya dulu kalau mandi jam 11 itu sudah panas banget airnya. Jadi kita tampung dulu di ember yang besar begitu. Nanti kalau sudah 1 jam agak hangat baru dipakai itu mandi. Kalau lagi panas-panasnya itu nggak boleh. Kenapa? Rasulullah dalam sebuah hadis itu bisa membuat penyakit kusta. Makanya karena membahayakan maka nggak boleh dipakai, itu makruh digunakan. Airnya air musyammas. Yang keempat, air najis atau mutanajis. Bedanya apa najis dan mutanajis? Kalau najis memang dia itu airnya najis, kencing itu najis jelas. Kalau yang mutanajis itu airnya suci tapi kemasukan najis. Air yang sedikit kemasukan najis walaupun tidak berubah, ini hukumnya najis. Berapa sedikit itu? Kurang 2 kulah. 2 kulah itu kalau wadahnya itu kubus itu 60 cm itu kubus. Nah, kalau kurang dari itu kemasukan najis itu najis, dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kadang-kadang kalau bisa ya ember buat cebok itu agak di atas. Karena kalau nyiprat ke dia embernya di bawah, kecil lagi, kecipratan najis, maka dia najis. Seperti itu. Kalau air yang lebih dari 2 kulah kemasukan najis, dia tidak najis, tidak mutanajis. Yang penting tidak berubah baunya, warnanya dan rasanya. Rasulullah bersabda, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil al-khabath." Ketika air sudah sampai 2 kulah, maka tidak terkena najis. Jadi kalau bagaimana solusinya? Ini satunya ada air kemasukan najis tapi sedikit. Gimana biar suci? Tambahkan airnya. Ditambahi sampai 2 kulah sampai banyak ember yang besar itu, maka dia kembali suci. Begitu. Cuman kadang-kadang kita itu masuk restoran, itu WC-nya sudah kecil, ada embernya itu kecil, di bawah lagi airnya sedikit lagi, sedikit. Pas dia di embernya airnya, ada kotoran cicak lagi di bawahnya. Wah, itu bagaimana hukumnya? Itu yang susah. Itu kita bisa mengambil pendapat yang ringan. Di kitab Majmu' itu ada pendapat, tapi ini bukan pendapat yang kuat. Jadi air yang sedikit yang kemasukan najis, kemudian kalau kita ambil najisnya, airnya nggak berubah, tetap bening ya, nggak berubah baunya, warnanya, rasanya, itu tetap hukumnya suci mensucikan. Itu di kitab Majmu' ada pendapat yang begitu. Itu mungkin untuk solusi. Baik, para guru yang saya mulakan itu air. Yang kedua, alat untuk bersuci apa? Debu ya, debu. Debu itu alat untuk bersuci. Dalam mazhab Syafi'i, debu itu bisa untuk satu, menghilangkan najisnya anjing atau babi ya. Itu kalau ada wadah dijilat anjing atau babi, itu cara membersihkannya dicuci 7 kali, diantaranya dengan debu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb sab'a marratin ihdahunna bit-turab." Kalau ada air dijilat anjing, cara sucinya adalah dengan dicuci 7 kali, diantaranya dengan debu. Nah, supaya gampang bagaimana? Kalau ada gampang kadang bisa debunya di awal, itu lebih enak. Debunya di awal, kemudian baru disiram air, atau di akhir, atau ini karena di pinggir sungai,
dikobok-kobok airnya supaya butek, langsung cukup 7 kali selesai bersih. Walaupun ada kalau mazhab Hanafi itu cukup 3 kali tanpa debu. Mazhab Hanafi. Loh Ustaz, kan hadisnya sahih. Kok mazhab Hanafi kok nggak pakai hadis ini? Iya, karena mereka itu ada punya kaidah sendiri. Mereka meneliti ternyata sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini tidak menggunakannya. Ketika ada anjing menjilat wadah itu cuma beliau dicuci 3 kali tanpa debu. Makanya ini mereka punya kaidah, kalau ada perawi hadis perbuatannya menyelisihi hadis yang diriwayatkan, maka yang diambil itu perbuatan perawinya. Karena mungkin perawinya itu mengetahui hadisnya mansukh atau bagaimana, kan begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, yang diambil adalah hadisnya. Kalau perawi kan bisa ijtihad, bisa benar bisa salah, tapi kalau hadis mesti benar, wahyu dari Allah. Makanya, tapi ini ulama beda pendapat, justru malah solusi. Saya pernah ditanya, saya itu tinggal di Jepang. Di Jepang itu kan kadang makanan campur, wajan dibuat masak babi, buat masak ayam juga, gitu kan, gimana? Ya sudah, itu solusi kan. Antum pakai mazhab Hanafi saja, yang penting sebelum habis masak babi, sebelum masak ayam, cuci 3 kali. Karena kalau banyak debu setiap hari kan susah, itu kan repot. Cuci 3 kali tanpa debu sudah sah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki wajib dengan debu. Jadi 7 kali dengan debu. Yang kedua, debu dalam mazhab Syafi'i itu di samping untuk menghilangkan najisnya anjing, untuk tayamum. Ketika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya karena sakit, ya maka ini bisa dengan tayamum. Dan ini kemudahan Allah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alat untuk bersuci dalam mazhab Syafi'i adalah batu untuk istinja. Nah, batu ini wajib minimal 3 batu. Ya, kalau kita lagi pergi ke hutan atau pergi ke tempat mana, mau kencing, mau cebok nggak ada air, bagaimana solusinya? Bisa dengan batu 3, atau dengan batu 1 tapi punya 3 sisi. 1, 2, 3. 1 nggak cukup. Karena Rasulullah bersabda, wal yastanji bi 3 ahjar. Hendaklah seorang itu beristinja dengan 3 batu minimal. Kata para ulama, batu ini nggak mesti batu. Ya. Kalau zaman sekarang batu apa? Tisu. Jadi batu ini bisa dikiaskan, yang penting memiliki 4 kriteria. Pertama, kullu jamidin. Setiap benda yang padat itu bisa untuk bersuci. Kalau nggak ada air. Kalau kita naik pesawat kadang-kadang di bandara di Cina itu WC-nya nggak ada airnya, cuma pakai tisu, masuk pakai masker, harus kalau bau banget itu. Kemudian apa? Pakai tisu. Ya, jadi yang boleh untuk bersuci, 1 harus benda yang padat. Padat itu artinya bukan benda cair ya, bukan minyak. Yang kedua, bendanya itu harus suci. Jadi nggak boleh istinja pakai keletong yang sudah mengeras. Kotoran sapi yang mengeras itu nggak boleh untuk istinja, itu nggak boleh. Jadi bendanya suci, batu. Kemudian bendanya padat. Yang ketiga, bendanya itu qali'in, bisa membersihkan. Nanti istinja pakai kaca, malah meratakan, tidak bisa. Harus bisa menyerap kotoran. Jadi kain atau tisu, atau dulu pakai batu ya. Yang keempat, ghairi muhtaramin, tidak dimuliakan. Tulisan agama nggak boleh, makanan nggak boleh untuk istinja, roti buat cawik nggak boleh. Ya. Termasuk kata para ulama, kata Imam Nawawi itu, makanan teman kita dari golongan jin, tulang itu nggak boleh buat istinja. Jadi tadi setiap benda yang padat, yang membersihkan, yang benda padat, kemudian membersihkan, yang suci dan tidak dimuliakan. Bahkan
Seandainya ada air pun, kalau ada orang mau pakai debu, pakai batu dulu baru pakai air, itu sunnah, hukumnya sunnah. Dulu ketika turun ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi di Masjid Kuba itu ada laki-laki yang mereka itu suka bersuci, dan Allah itu cinta kepada orang yang suka bersuci. Ini apa amalan para sahabat Ansor sampai dipuji Allah, Allah suka dari mereka. Setelah ditanya Nabi, mereka itu biasa apa? Habis istinja dengan batu, kemudian dibilas dengan air. Ini mereka. Jadi boleh kita kalau mau mengamalkan itu, taruh batu di kamar mandi atau tisu, baru kemudian pakai air. Ini meniru amalannya ulama para sahabat di Kuba yang Allah puji mereka, fihi rijalun yuhibbuna ayatah. Mereka adalah laki-laki yang bisa yang suka untuk bersuci. Jadi pakai batu dulu baru pakai air. Nah, yang keempat ini tadi ya. Alat-alat untuk bersuci adalah, ini singkatnya. Yang keempat adalah alat untuk disamak, alat untuk menyamak. Ini untuk kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan bangkai itu apa itu? Bangkai itu apa? Apa? Bangkai itu apa? Apa? Bangkai. Ya. Bangkai itu dua Pak, definisinya. Pertama, semua hewan yang haram dimakan, contohnya kucing, ini haram dimakan, yang dia mati, walau matinya disembelih dengan sembelihan syariat. Kucing, ya, dipotong jalur nafasnya, jalur makanannya, hulkum dan mari, itu tetap bangkai, haram dimakan. Atau hewan yang halal dimakan, yang dia matinya tidak disembelih sesuai dengan syariat, ini bangkai juga. Kambing tabrak mobil, akhirnya mati, maka dia matinya apa? Tidak disembelih kan, maka dia hukumnya bangkai. Haram dimakan, tapi bisa dimanfaatkan kulitnya. Dengan apa? Disamak. Nah, disamak dengan apa? Zaman dahulu pakai kotoran burung dara itu, yang keset. Intinya yang bisa menghilangkan bekas lemaknya, bekas darahnya itu, sehingga dia bisa tahan lama. Nah, itu namanya, sekarang sudah banyak di pabrik kulit kan, sudah banyak bahan-bahan kimia untuk menyamak kulit. Itu bisa suci. Jadi bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Baik. Itu singkatnya ada 4 alat untuk bersuci dalam mazhab Syafi'i. Pernah kisah menarik. Terkait bangkai ini, dulu aslinya itu Imam Syafi'i itu pendapat beliau, bangkai itu pokoknya apapun, bahkan kulitnya itu enggak suci dan tidak bisa disucikan dengan disamak, enggak bisa. Dulu awalnya begitu. Kenapa? Ini beliau berdalil dengan surat Nabi kepada kaum Juhainah. Ya, di sana Rasulullah bersabda dalam suratnya itu, inni kuntu rakhastu lakum juludul maitah. Saya dulu pernah membolehkan pada kalian untuk mengelola kulit bangkai. Fa idza ja'akum kitabi, nanti kalau sampai suratku pada kalian, sabda Nabi, fala tangtafi'u minal maitah. Janganlah kalian itu mengambil manfaat dari bangkai sedikit pun. Bi'ihabin wala asab. Jadi enggak boleh dimanfaatkan, bahkan kulitnya pun enggak boleh dipakai untuk disamak, enggak boleh. Nanti enggak suci. Itu dulunya begitu. Lah, ada ulama yang lain namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini beliau punya julukannya ketua di bidang hadis zaman dulu. Amirul Hadis ini Sufyan Ats-Tsauri.
Beliau berpendapat bahwa kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Apa dalilnya? Rasulullah pernah beliau melewati dengan sahabatnya lewat di jalan ada bangkai kambing. Maka Nabi tanya, kenapa enggak dimanfaatkan? Hala yang tafaqtum bizil dia. Kenapa itu kulitnya enggak dimanfaatkan aja? Kata para sahabat, innaha maitah. Ya Rasulullah, itu kan bangkai, kambing itu kan bangkai. Sabda Nabi, innama haruma akluha. Yang haram itu adalah untuk memakannya. Ini hadis Bukhari Muslim. Yang haram memakannya. Yang kalau untuk mengambil kulitnya maka hukumnya boleh. Ini pendapatnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ketemu Sufyan Ats-Tsauri sama Imam Syafi'i, debat. Masing-masing dengan dalil. Setelah debat, diskusi itu, apa yang terjadi? Pulang diskusi, Imam Syafi'i mikir, oh benar sih Imam Sufyan Ats-Tsauri. Berbalik, Imam Syafi'i yang awalnya berpendapat kulit bangkai enggak bisa disucikan, jadi berpendapat apa? Beliau berpendapat bahwasanya kulit bisa disucikan dengan disamak. Sufyan Ats-Tsauri yang awalnya berpendapat itu suci, berbalik. Ini Imam Syafi'i juga kuat juga dalilnya itu. Beliau berpendapat apa? Najis, enggak bisa disucikan dengan disamak. Begitu ulama dulu itu. Berarti kalau beliau menganggap ini kuat ya tidak ada fanatisme itu enggak ada. Jadi ini menurut saya ini dalilnya kuat ya diambil begitu. Nanti yang awalnya Imam Syafi'i berpendapat tidak suci jadi suci, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat awalnya itu suci jadi tidak suci setelah berdiskusi. Ini melalui ulama-ulama dulu begitu. Jadi diskusi itu kadang-kadang akhirnya malah jadi pendapatnya berbalik. Imam Syafi'i yang awalnya itu berpendapat beliau tidak suci jadi suci, malah Sufyan Ats-Tsauri jadi tidak suci. Tapi ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i itu kulit bangkai bisa suci dengan disamak. Baik, itu beberapa alat untuk bersuci. Kita baru bahas mengenai wasilah alat, belum tujuan taharah. Baik, di alat untuk bersuci ada satu air, kedua debu, yang ketiga batu untuk istinja atau yang seperti batu ya setiap benda yang padat, kemudian bendanya itu suci, yang ketiga bisa membersihkan, yang keempat bukan yang dimuliakan, yang keempat adalah tadi alat untuk menyamak kulit. Jadi kulit kalau disamak, kulit bangkai bisa untuk sholat, bisa untuk ikat pinggang, bisa untuk dan lain sebagainya. Baik, silakan mau ditanyakan hal-hal yang tadi. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Terkait dengan thaharah alat untuk bersuci. Belum masuk kepada maqasid. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Atau tentang masalah balik tadi? Sudah bisa ini? Sudah bisa. Mohon maaf. Masih ada? Baik, ada pertanyaan mungkin? Silakan, monggo. Oh, pada ngantuk. Wah, berarti ini penang tidur. Mohon maaf. Ya, baik, silakan. Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita safar. Ya. Kereta. Nggih. Untuk sholat di kereta serta dengan tayamum atau berwudu pakaian karena di kereta ada air untuk berwudu. Ya. Ya, terima kasih. Selagi memungkinkan untuk berwudu, maka berwudu. Kalau ada air itu berwudu ya. Berwudu itu enggak mesti banyak. Yang penting airnya mengalir. Air sedikit aja, yang penting mengalir sudah selesai. Kadang-kadang ada berhentinya juga bisa berwudu. Kalau memang enggak bisa untuk berwudu, misalnya di pesawat, ya kan? Di pesawat mau wudu enggak bisa. Mau tayamum debu enggak ada, misalnya begitu. Ya kan? Bagaimana solusinya? Ini hukumnya seperti orang yang faqidut tahurain, tidak menemukan alat untuk berwudu atau untuk bertayamum. Maka ini kata para ulama, misalnya ini sudah masuk waktu asar ini, bentar lagi maghrib. Ini asar saya belum sholat, bagaimana?
itu kita bisa sholat lihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Tetap sholat walaupun nggak punya wudhu, nggak apa-apa, sah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan pada kalian untuk berbuat suatu perkara, kerjakan semampunya. Lah mampu kita waktu itu ya hanya seperti itu. Iya, sholatnya ya di kursi. Kalau di beberapa pesawat kayak Saudi itu ada musolanya. Tapi yang lain nggak ada. Di kursi, kemudian nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Nah nanti kalau udah turun dari pesawat itu kata ulama diulangi lagi. Namanya i'adah. Namanya apa? I'adah. Walaupun beberapa ulama seperti saya Ibnu Taimiyah nggak wajib mengulangi, tapi jumhur mengatakan wajib diulangi karena belum sempurna. Jadi namanya i'adah, diulangi lagi. Makanya ibadah itu ada 3. Ada ada i'adah, ada qadha. Kalau ada itu mengerjakan ibadah pada waktunya. Salat zuhur pada waktunya namanya adaan lillahi ta'ala ada. Nah, kalau yang tadi namanya i'adah. Saya sudah salat zuhur tadi di pesawat, tapi karena enggak sempurna, enggak punya wudu, enggak menghadap kiblat, maka nanti diulangi namanya i'adah, mengulangi. Yang ketiga ada namanya qadha. Kalau qadha itu belum ngerjain sama sekali. Ya, belum ngerjain sama sekali. Jadi di pesawat dia enggak sholat, kemudian dia turun, dia qadha yang belum dikerjakan, namanya qadha. Itu boleh. Fungsinya apa? Nanti kalau naudzubillah ada apa-apa, kecelakaan atau kita meninggal dunia, maka kita walaupun sudah sholat kayak tadi itu, kita tidak berdosa, tidak dalam kondisi maksiat. Kenapa? Sudah mengerjakan perintah Allah semampu kita. Mampunya begitu memang. Itu tujuan apa? Lihormatil waktu. Jadi sholatnya untuk menghormati waktu sholat. Jelas ya? Itu kalau tadi ada lagi? Mau ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Enggak. Jadi gini, air satu baskom itu mensucikan, sudah cukup itu, cukup. Selagi dia nggak kemasukan najis, maka dia suci mensucikan, walaupun hanya sedikit. Rasulullah itu kan mandinya 1 sok, 4 mud, 4 gelas, sangat sedikit dalam riwayat. Jadi air sedikit itu dia tidak mensucikan kalau kemasukan najis tadi. Atau misalnya baskomnya di bawah kosong, kita ambil air 1 gayung, kita siramkan ke kepala, masuk ke situ, itu air mustakmal, jelas itu nggak bisa bersuci. Tapi kalau air baskom itu dia suci, ya sah walaupun sedikit, tidak masalah. Jadi nggak mesti harus banyak. Jadi justru yang sedikit itu, yang hemat itu malah yang paling bagus, begitu ya. Nah, jadi air sedikit, yang penting tidak kemasukan najis, itu dia suci mensucikan. Baik, begitu ya. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah ridhai, Allah berkahi. Mohon maaf ini loh. Ini saya juga bingung mau mulai dari mana, tapi ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, ada manfaatnya ini. Mudah-mudahan ini sedikit-sedikit tentang bab taharah. Baik, kalau ada masukan, ada apa, itu bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, istirna wa la
اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.